halo semuanya, selamat malam lagi. Welcome back lagi di live kita. Hari ini lagi on the way jalan balik. Jadi uh, habis meeting sama Bro Andrew tadi, terus habis itu ngerjain beberapa kerjaan kuliah. Dan ya, sekarang udah di jalan pulang. So, welcome semuanya, selamat datang. Ya, terus hari ini hari yang seru juga, ada session 2 orang juga ya, jadi fun ya, dan ya seru-seruan lah, selalu banyak hal yang bisa dipelajarin dan diselesaikan. Nah, salah satu take out yang aku mau cerita dari case hari ini adalah ketika kita ngebawa ceritanya orang lain, ya itu kita harus hati-hati karena terkadang tanpa kita sadari cerita yang disampaikan oleh orang lain di sekeliling kita bisa jadi program nyangkut di bawah sadarnya kita. Ya, jadi saya pernah handle ini, ada beberapa orang si case-nya yang kurang lebih serupa. Yang kemarin ini itu karena dia ngelihat tentang ini, kasusnya waktu itu perceraian ya. Dia ngelihat si tantenya itu sama omnya. Dia bilang si omnya ini kan sempet ada kejadian gitu, jadi ya istilahnya kisah cintanya kandas lah di tengah jalan karena ternyata ada hubungan dengan orang ketiga gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, si orang ini ngelihat, katanya, wah kesian banget karena ada kejadian seperti ini, tanteku sampai jadi kesulitan hidupnya gitu. Nah, tapi dia ngelihat bahwa tantenya ini hebat banget ya, karena seorang wanita hebat yang tegar, yang bisa berusaha berjuang demi anak-anaknya. Nah, karena dia ngerasa ngelihat si tantenya ini orang hebat, nah secara tidak dia sadari ternyata dia punya cita-cita mau jadi wanita yang hebat juga. Ya, wanita yang hebat adalah yang di bawah sadarnya dia, ternyata dia belajar adalah tantenya dia. Walaupun berantakan di hubungan keluarga, tapi tetap bisa sukses menghidupi anak-anaknya dan juga meraih suksesnya dia. Sehingga apa yang terjadi? Program ini menjadi imprint di bawah sadarnya dia, secara tidak langsung mendatangkan kehidupan yang serupa. Ya, jadi akhirnya dia mengalami rumah tangga juga keretakan yang boleh dibilang sama persis kayak yang dialami oleh si tantenya itu. Ya. Dan kemarin ini ternyata case yang kurang lebih juga mirip ya, tentang bicara menjadi wanita yang tangguh ya, program wanita tangguh lagi gitu ya. Tangguhnya kenapa? Karena dia punya temannya juga sama kejadiannya kayak begitu ya, akhirnya bisa fight sendiri dan jadi kuat. Nah, ketika punya definisi kuat, tangguh adalah seperti itu, secara tidak disadari dia jadi ketemu peristiwa yang seperti itu juga. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita punya program-program yang kita nggak tahu ya, secara kita nggak sadarin. Ya, kayak kita meyakini itulah program hebat, program kuat, ya program tangguh. Ya, kalau misalkan pengen kuat, pengen tangguh, seringkali ujiannya justru banyak datang. Ya, semakin kita menginginkan program-program seperti itu dalam diri kita, nah itu yang seringkali ketemu muncul banyak kesulitan-kesulitan. Nah, jadi daripada kita peliharain programnya orang lain, ya mendingan dilepas-lepaskan ya. Jadi jangan simpan program-program apalagi terkait dengan ya case-case seperti itu. Jadi coba dicek deh, apa program yang ada di dalam diri Anda ya, terkait dengan mungkin keluarga, terkait dengan usaha ya. Jadi kayak seperti apa yang dialami dan dirasakan gitu, sehingga akhirnya ya mungkin saja tanpa Anda sadari itu menjadi imprintnya Anda. Program seperti ini juga sering masuk dari idola ya. Siapa yang Anda idolakan? Karena kalau misalkan Anda mengidolakan seseorang, terkadang tanpa disadari program-programnya juga ada diyakini dalam diri Anda, sehingga terkadang bisa juga kesandung di persoalan yang sama yang dihadapi oleh idola Anda. Ya, tapi bukan berarti yang lucunya kadang-kadang begini, kok idolakannya yang bagus tapi ketemunya malah jeleknya di idolanya itu. Ya, seperti itu ya. Nah, nggak ngerti juga, tapi seringkali seperti itu. Kalau pengen jadi wanita mandiri, coach, ya biasanya akan sendirian karena mandiri ya. Seringkali seperti itu. Atau akan mengundang laki-laki yang dysfunction,
Jadi kayak yang seharusnya mungkin bisa bekerja keras menafkahi, tapi seringkali malah ketemunya jadi yang terbalikannya ya, karena kan pengennya mandiri gitu ya. Jadi kalau mandiri ya terkadang keadaan yang kita ciptakan untuk memaksa kita untuk mandiri juga. Katanya Kak Rani, baru nggak bisa begitu. Ketika mengagumi berlebihan, jadi terprogram ke bawah sadar. Ya seringkali seperti itu. Ya jadi kayak program yang underlying tanpa kita sadarin. Terutama kalau misalkan kita ngelihat ya yang pas lagi di usia-usia kita masih remaja misalnya. Kalau dia itu dari kecil sih dia ngelihat, memang karena sering ketemu dengan tantenya itu. Kata Kak Rahmi, nemu lagi nih pisaunya. Ya ayo, ketemu apa lagi nih ya. Programnya siapa yang Anda ambil, yang Anda yakini seperti seolah-olah itulah yang hebat, yang kuat, yang dahsyat adalah yang seperti itu, yang Anda idolakan secara Anda tidak sadari ya. Ci email bilang wah bener, nah lo ya tiba-tiba jadi pada banyak yang kena ya. Kak Yanu juga bilang bener ya. Ya mungkin Anda mulai menyadari orang-orang di sekeliling Anda yang kayak yang Anda anggap idola, terus tanpa disadari kok mirip-mirip case-nya jadi sama dengan saya. Harusnya gimana? Ya jadilah diri Anda sendiri versi yang Anda inginkan. Jangan Anda menirukan versi orang lain yang mungkin tidak seperti yang Anda ingin kreasikan dalam kehidupan Anda. Jadi mungkin kalau pertanyaannya adalah hal apa yang di dalam diri Anda yang selama ini Anda yakini dan pelajari terkait dengan hebatnya orang-orang di sekeliling Anda yang Anda tirukan, yang tanpa sadar mempengaruhi kehidupan Anda secara signifikan untuk menghadirkan apa yang tidak Anda inginkan. Dan semua hal terkait dengan hal ini, perhatikan semuanya, sadari, terima, ikhlaskan. Apapun yang menghalangi Anda melepaskannya, pejamkan mata. Semua janji, ikatan, sumpah, kecekatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Kapanpun ada di dalam diri Anda, program apapun yang Anda yakini dan pelajari sebelumnya terkait dengan hubungan Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda, dan juga bagaimana Anda melihat perjuangan mereka begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga Anda mengundang segala bentuk perjuangan yang berlebihan dalam kehidupan Anda, sehingga tanpa Anda sadari nasib Anda serupa dengan mereka. Entah belajar dari orang tua Anda, dari keluarga Anda, dari orang terdekat Anda, teman Anda, atau siapapun yang pernah Anda baca, lihat, dengar, rasakan, pelajari, alami, dan semua yang Anda dengar. Perhatikan semua rasa yang ada, hal yang terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda melepaskannya. Semua rasa, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan, semua keraguan, dan juga segala penyangkalan yang ada, semua dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Menerima, ikhlaskan, tahan, dan melepaskan, hembuskan. Dan semua rasa terkait dengan program apapun yang mempengaruhi diri Anda, kehidupan Anda secara negatif karenanya, akibat dari meyakini dan mempercayai bahwa itulah yang hebat menurut keyakinan Anda di dalam diri. Semua perasaan, pemikiran, dan semua hal yang terkait dengannya disadari, diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang Anda rasakan sekarang. Jadi hati-hati meyakini dan mempercayai program-program bawah sadar yang ada di sekeliling ya. Merasa Wonder Woman itu yang kurasakan, belum sempat nanya tapi udah dibahas. Oke, siap. Iya. Ketika ingin menjadi diri sendiri, dituntut untuk menjadi orang lain. Bagaimana kalau itu adalah versi Anda yang lebih oke, misalkan, yang lebih bertumbuh, dan itu bukanlah orang lain, tapi Anda hanya menimbulkan versi terbaiknya dari dalam diri Anda ataupun kehidupan Anda ya. Jadi bagaimana kalau Anda bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri Anda yang ya dengan versi yang berbeda ya kan? Karena pada dasarnya ya kita bisa ngebentuk diri kita menjadi siapa saja ya,
Dan ketika kita bisa menjadi pribadi yang lebih lagi gitu ya. Kalau misalkan ngelihat kayak saya dulu, mungkin saya adalah seorang tukang main game yang males belajar, yang kuliahnya berantakan, sekolahnya nggak naik kelas. Ya itu saya yang dulu. Tapi saya memilih untuk menjadi versi lainnya dari diri saya sendiri, yang mungkin ya sekarang agak lebih lempeng lah. Mungkin nggak bener-bener amat gitu juga, tapi nggak konslet banget juga gitu. Nah jadi gimana kalau Anda bisa menjadi pribadi yang better versionnya dari Anda gitu, versi yang lebih baik dari Anda sebelumnya. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini menjadi dan menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Katanya Karani ada pisaunya sendiri. Hai. Ketika ingin membangun mimpi dari diri sendiri, berjalan untuk dimimpinya orang lain. Bagaimana kalau menjalani mimpi orang lain adalah sebagian dari menjalani kehidupan Anda juga, yang pada akhirnya bisa meng-create mimpi Anda sendiri. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Jadi sekarang sudah begini, apa bisa dirubah? Kapanpun Anda berencana untuk jadi wanita hebat, Wonder Woman, dan lain-lainnya, yang membuat Anda justru mandiri sendiri dan merasa tidak membutuhkan orang lain karenanya. Dan kapanpun Anda masuk ke mode rata kiri, rata kanan, di mana Anda merasa saya bisa kok sendiri, sehingga Anda tidak membutuhkan orang lain secara bawah sadar Anda, dan Anda tidak meng-create kehidupan Anda yang lebih asik lagi. Bagaimana kalau Anda bisa mendatangkan pasangan yang sesuai dengan Anda idamkan, yang Anda pilih, dan memang bisa seru-seruan dan asik-asikan menciptakan kehidupan bersama dengan Anda dan keluarga. Dan semua yang tidak mengizinkannya disadari, diikhlaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Apapun definisi Anda mengenai wanita sejati, wanita yang mandiri, wanita yang sendiri, wanita pejuang, warrior, dan semua konsep-konsep lainnya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan, dan hembuskan. Dan buat yang laki-laki juga, kapanpun Anda merasa menyimpan program apapun terkait dengan hal-hal yang tidak Anda sadari, yang menciptakan kehidupan Anda tidak seperti yang Anda harapkan atau inginkan, yang mungkin Anda sadari melalui cerita sepanjang sesi ini. Semua hal terkait dengan hal ini yang ada tersisa dalam diri Anda, semua diterima, disadari, diikhlaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Kesadaran apa yang dibutuhkan oleh diri, tubuh, pikiran, dan jiwa Anda untuk menciptakan dunia yang lebih indah, lebih asik, lebih seru dalam kehidupan Anda, dan bisa membangun semuanya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan semua hal pemikiran, semua program dari sekeliling Anda yang masuk karenanya dan menghalanginya, semuanya disadari, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, hembuskan. Oke, sip. Thank you. So, hopefully Anda belajar sesuatu dari yang kali ini. Jadi jangan jadikan program kehidupannya orang lain jadi milik kita. Ya biarkan saja itu mereka punya, jadi kita nggak usah bawa-bawa ya, biar hidup lebih menyenangkan, asik, dan seru. Sip, thank you semuanya, sampai ketemu lagi di live besok, dan love you all, see you, dadah.